Nah, kitab yang 3 sudah dikuasai dewa-dewa yang lainnya. Tapi kitab yang 1 ini saya sendiri yang punya. Saya kitab 4, dewa yang lain kitabnya 3. Sekarang kitab yang lain itu bakasannya surga, neraka, derajat, pangkat, kaya, mungkin, nikmat dan sebagainya, fadilah, ganjaran dan sebagainya. Ini kitab-kitab yang lainnya ceritakan tentang dosa dan tentang pahala. Tapi kitab ini nggak pernah dibakas karena ini yang milik saya, yang miliki. Apa? Kematian. Nah, maka seorang mursyid itu megang peran. Dewa Siwa itu dewa yang mengajarkan kematian, juga mengajarkan kesampurnan. Nah, otomatis dianggap gila itu tadi. Sekarang orang mursyid itu ngajari gila toh yuk? Ya. Ngajari gila kepada yang maha kuasa. Dewa Siwa itu untuk mengajarkan kematian. Dengan intisari kitab yang mengajarkan kematian itu yang megang Dewa Siwa. Ya. Jadi hidup itu kan ada 7 fase toh yuk? Ya. Yang 5 fase sudah diterangkan semua agama. Tapi yang 2 fase tidak pernah diterangkan. Saya datang dari mana? Nanti aku pulang kemana? Itu kan nggak pernah dibakas toh. Yang dibakas mesti yang 5. Ya. 5 nanti swarga, neraka, siksa kubur. Nah, swarga, neraka, siksa kubur, fadilah, iman, wes macam-macam lah. Itu dari 70. Nah, aku kira dunia itu dari situ wes bosen kok. Nanti 70 yang layani piye. Nah, itu kan simbolis saya. Yeah. Jangan dipangan mentah. Siwa, Wisnu dan Brahma itu kalau bahasa kita Muslim persifatan. Allah, Muhammad, Rasul. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Minaya Malila tafsir manggeni. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Masih dalam acara bedah buku atau kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu, karena saking banyaknya pertanyaan dari tim kreatif kami sudah merangkum, ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban atau perlu dijawab sama Romo Yai. Oke, untuk menyingkat waktu, kita masuk pada acara pertanyaan pertama dari akunnya @Bayu Surau. Eyang kawula badhe tangklet sebutane Sri Bathara Kresna Jagat Dewa Bathara artosipun dos pundi? Nuwun wedharanipun. Ya, itu sebenarnya kalau menurut dalam pewayangan 3 dewa itu simbolis juga loh. Jangan dimakan mentah. Itu ngolahnya dengan fikir. Jadi demi zaman dan zaman, itulah orang Jawa. Orang Jawa itu menerima agama, semua agama diterima, semua pandangan diterima, akhirnya diambil dengan sisi baiknya. Sisi baiknya. Kan sebenarnya kan agama itu untuk memperbaiki kan. Untuk memperbaiki. Nah, maka kalau nyebut tiku itu harus 3-3-nya disebut. Di situ ada namanya Dewa Siwa, ada namanya Dewa Wisnu, ada namanya Dewa Brahma. Nah, Dewa Siwa itu dewa perusak, tapi juga dewa kesampurnan, gitu loh. Maka nah, Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara, dewa membangun. Sedangkan Dewa Brahma itu adalah sifat
api, semangat ya. untuk bakar kesemangatan. Nah, 3 unsur itu juga di dalam diri manusia. Nah, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu itu membangun. Sekalipun orang itu membangun, pasti ada yang dirusak. Ya. Misalnya ingin bikin rumah dari kayu, otomatis orang itu merusak dulu. Ya, menebang kayu, menggergaji kayu dan sebagainya, dipotong, diukur, dibelah, itu kan dirusak. Ya. Itu harus dikasih saji yang pilihan-pilihan, harus disajeni. Disajeni jeruk ya, sing pokoknya semua hasil bumi, pokoknya ya apa ya, sesajinya itu harus yang pinilih-pinilih lah. Dari jeruk, dari pisang, dari beras, dari makanan, dari apa saja yang terpilih. Nanti semangat itu Dewa Siwa itu untuk merusak. Nebangi. Nah, nanti kalau sudah dirusak, itu kan juga dipuja kan? Ya. Diberi makan, itu kan tukang motong itu loh. Tukang gajinya itu loh. Iya. Dikasih rokoknya yang pilihan, yang paling disukai apa? Yang paling disukai apa? Gaji wong akeh yo sukanya apa-apa yo, ya apa-apanya yang banyak. Rokoknya ya ngikuti apa yang jadi kesukaannya, nanti kok berhasilnya ya lebih. Karena apa? Dicukupi kebutuhan sih. Kalau mau jadi wasiwa yang benar-benar. Mau ngambil padi juga dipotongi, dan sebagainya kan. Inti saya Dewa Perusak, tapi juga Dewa Kasampurnan. Dalam arti kasampurnan pripun? Dalam arti kasampurnan, menungso itu mati yang dijarin rusak. Tapi kalau nggak iso mati, ono lho, mbahku tak wacake Yasin malah jenggelek nah iki ngaret nah iki piye. Kok ketone getun malah salah Yasin iki santet to. Yasin ke ben rek mati kok malah ndak yo hidup jenggelek nah iki piye ra ngono. Karena yo rek sempurna-sempurna mau. Tapi sempurna pada umumnya ya wong mati mau. Tapi kasampurnan sendiri kan ada tingkatan. Nah, seandainya orang itu nggak bisa mati, koyo ngopo tobaté. Maka harus ada Dewa Kasampurnan, Dewa Perusak. Sifatnya mati kan juga rusak rogo itu ya. Dunia ini rusak. Itu harus dipuja. Kadang orang yang sudah umur 100 tahun itu malah bingung. Lah, sudah jelek. Iya, jiwane Siwa ki jauh wae kok. Dewa pemeliharaannya sing nyedak terus. Jadi kadang-kadang kan Mbah, pangapunten nih Mbah, kadang-kadang untuk lari ke arah fikir itu butuh pemahaman akal. Nah, maka dari itu yang sulit itu Mbah. Maka Dewa Siwa sendiri Dewa Perusak. Saiki kita nih mau bangun apa-apa, kalau sekarang mau renovasi rumah, tiangnya diganti. Kalau buobok itu cornya terlalu keras, dirusak angel itu susah kok ya. Kuwi butuh sajen yang pirang-pirang kok. Lu ngono lho. Celana biku. Lah biku tok mop demo piro? Sewane piro? Ngono lho. Dewa Perusak. Maka ya juga Dewa Kasampurnan. Maka dewa-dewa yang lain itu kitabnya hanya 3, tapi Siwa sendiri kitabnya 4. Itu kan ada Mahadewa gugat. Bagaimana? Kok kamu nggak sama dengan dewa-dewa yang lainnya? Sekarang yang bikin kisruh hanya kamu sendiri, hei Siwa. Sudah tahu iblis itu sifatnya serakah. Kenapa dia mohon? Dia bertapa mohon minta hidup yang kekal. Kok malah kamu beri? Bukankah sudah tahu iblis itu akan ingin menguasai nirwana? Tapi Siwa sendiri punya kitabnya. Tertawa dia, senyum. Ya, karena dia tapa. Saya Dewa Siwa. Saya adalah, kesukaan saya adalah tapa, bertapa. Siapa saja yang tapa, walaupun tujuannya ini jelek, sihir apa, saya beri. Karena Siwa sendiri Dewa Tapa. Dewa Tapa. Karena saya tahu kebenaran tidak akan bisa dimatikan.
kebenaran hanya bisa diumpetkan, tapi suatu saat kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Walaupun iblis itu hidup yang kekal, tapi dia tidak pernah menang. Iya. Ya, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang jadi musuh Gus Sukron loh. Iya. Iya kan? Iya. Nggak pernah menang. Bahkan dia nggak pernah menguasai alam nirwana. Tapi walaupun bagaimana, kayak Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya sudah menguasai Sidratul Muntaha. Padahal iblis sendiri ingin menguasai Sidratul Muntaha. Tapi tidak mampu. Nggak mampu karena walaupun gonta-ganti silih berganti makin banyak musuhnya. Walaupun iblis nggak bisa mati, tapi dia tidak bisa menguasai, tapi dia tidak bisa menang loh. Ini termasuk gigih loh perjuangan iblis tuh, Mas. Iya, nggak pernah kok. Dia tidak pernah kendor semangatnya. Ya, maka jiwa-jiwa sendiri dia menjawab, ya, saya punya kitab. Kenapa nggak sama dengan dewa yang lain? Dewa yang lain itu kitabnya hanya 3. Saya mau tanya, hei Mahadewa, bapakmu namanya siapa? Dewa Brahma. Mukanya berapa? 4. Pandangannya berapa? 4. Nah, kalau sudah tahu pandangan 4 berarti kitabnya 4. Nah, kitab yang 3 sudah dikuasai dewa-dewa yang lainnya. Tapi kitab yang 1 ini saya sendiri yang punya. Saya kitab 4, dewa yang lain kitabnya 3. Sekarang kitab yang lain itu bakasannya surga, neraka, derajat, pangkat, kaya, miskin, nikmat dan sebagainya, fadilah, ganjaran dan sebagainya. Ini kitab-kitab yang lainnya menceritakan tentang dosa dan tentang pahala. Tapi kitab ini nggak pernah dibakas karena ini yang milik saya, yang miliki apa? Kematian. Nah, maka seorang mursyid itu megang peran dewa siwa, itu dewa yang mengajarkan kematian, juga mengajarkan kesampurnan. Nah, otomatis dianggap gila itu tadi. Sekarang orang mursyid itu ngajari gila toh ya? Yeah. Ngajari gila kepada yang maha kuasa. Ayakunallahu wa rasuluhu agapal islami. Cintailah Allah dan Rasulmu di atas segala-galanya. Gila toh ini? Iya, betul. Membentuk gila. Nah, jiwa sendiri seperti itu, mengajarkan seperti itu. Suruh meninggalkan yang lainnya. Dirusaklah. Maka kita ini suruh merusak walaupun simbolis. Artinya apa? Mobil itu kan saya beli mahal, tak? Yeah. Tapi juga saya rusak. Pandangan saya ini nanti saya tinggal. Artinya rusaknya jangan ditanamkan di hati merasa memiliki. Bukan rusak dalam arti di hati. Enggak. Yeah. Anak istri itu sebenarnya kan ya pada umumnya itu istri saya, anak saya. Yeah. Tapi kalau orang yang sudah ayakunallahu wa rasuluhu, orang yang sudah cinta, kenal kepada Allah dan Rasulnya, semua itu milik Allah kok. Tidak pernah merasa memiliki. Nah, itu kan dirusak dari pengakuan saya nggak punya. Itu milik Tuhan. Itu ya. dari ucapan, pikiran dan hati. Ya iya, ngono loh. Itu. Jadi kayak cara Romai Rama itu apa itu? Ini kayak jangan mentang-mentang punya. Itu kesombongan. Iya gak? Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang hak disembah oleh segenap alam. Oh, jangan jangan merasa punya, rusak semua. Yang gila kan? Yeah. Gila. Artinya dilebur, disempurnakan, dirusak, jangan diakui. Nanti kalau kita merasa punya, ada bantuan masjid, eman-eman, ada bantuan iuran, urunan apa, masyarakat bangun ini, eman-eman merasa memiliki kok. Jadi situ loh. Maka orang itu makin dekat dengan Allah, merasa jadi bodoh dan merasa jadi nggak punya apa-apa. Karena semua adalah milik Allah. Kita rusak, kita belajar la ilaha, merusak dunia seisinya.
Masuk pandangan-pandangan. Masuk itu. pandangan kita larikan kepada asas kepada illallah. Yang Allah ada. Supaya kita nanti kalau mati kembali. Jadi dipelajari mulai sekarang. Dipelajari mulai sekarang ini Jadi kita tanamkan. Yang membahas tentang itu, yang memahamkan, yang bisa memahami tentang apa namanya ayakunallahu wa rasuluhu secara benar, itu harus mau belajar di kitab yang keempat ini tadi. Nah iya. Dan kitab keempat ini bentrok dengan yang tiga, betul? Nah ya tentu saja. Tentu saja. Kadang-kadang tabrakan hukumnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba sekarang gini saja. Okay. Kalau di masjid itu kalau adzan gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar itu bahasa Indonesianya bagaimana? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi saya ngerokok di rumah tuh Allahu Latif lah. Bentrok tuh ya. Yeah. Kalau dibikin partai di sana mengatakan Akbar, di sini kok mengatakan Latif. Nah, Akbar itu apanya? Latif itu apanya? Kita harus bisa tahu. Nah, gitu saja sudah sudah orang tuh bentrok kan ya. Iya. Nah, maka dari itu kita pembakasan. Maka Dewa Siwa itu untuk mengajarkan kematian. Dengan intisari kitab yang mengajarkan kematian itu yang megang Dewa Siwa. Ya. Jadi hidup itu kan ada 7 fase toh ya. Ya. Yang 5 fase sudah diterangkan semua agama. Tapi yang 2 fase tidak pernah diterangkan. Saya datang dari mana, nanti aku pulang kemana itu kan nggak pernah dibahas toh. Yang dibahas mesti yang 5. Ya. 5 nanti swarga, neraka, siksa kubur. Nah, swarga, neraka, siksa kubur, fadilah, iman, yang macam-macam lah. Itu dari 70. Aku kira dunia itu dari sitok wes bosen kok. Nanti 70 yang layani piye ya. Nah, itu kan simbolis saja. Yeah. Jangan dipangan mentah, malah Dewa Siwa adalah dewa perusak. Dalam arti perusak itu pada umumnya kan rusak itu terus eleng, nguntari bom. Perusak dalam arti dirusaklah pandanganmu tentang kamu cinta dunia. Walaupun kamu kaya, jangan merasa kaya. Bahkan pandanganmu tanamkan rujukan kepada Allah. Allah itu memberi saya, ini titipan daripada Allah. Tidak merasa memiliki. Jadi nanti kita latih kecintaan kita ini digiring supaya kita cinta kepada Allah dan Rasul buat selama-lamanya. Nah, kembali kepada sekarang, apa itu Dewa Krishna? Bathara Krishna. Bathara Krishna itu sifat Bathara. Bathara kalau kita ngatakan Bathara ya, ada Bathara Narada, ada Bathara Krishna, ada Bathara Wisnu, ada Bathara Kala, iya kan? Itu Bathara. Bathara itu kekuasaannya di atas dewa-dewa yang lainnya, sudah membandingi dengan kekuasaan Allah seolah-olah ya. Nah, padahal Bathara ingkang ngakarya jagat utawa dat Allah Ta'ala itu juga Bathara. Nah, maka kalau Krishna itu kan ketitisan namanya Sang Hyang Wisnu. Jiwanya. Iya. Krishna itu ketitisan Sang Hyang Wisnu. Maka Krishna itu kalau konsatan Wisnu, dia tega dengan Pandawa. Nah, Wisnu itu apa? Nah, gitu. Wisnu itu adalah Nurun Muhammad kalau kita Muslim. Nah, malah orang-orang Islam ini kalau konsatan Muhammad dalam arti yang terpuji. Orang itu konsatan sifat yang terpuji, akhirnya karo anak bojo tegel, karo bojo mboke tegel ya. Karo saudara-saudara tegel. Nyatek gitu. Nyatek. Karena apa? Konsatan yang namanya sifat yang terpuji. Cahaya suci sudah kehilangan pandangan cahaya suci. Nah, dia jadi Bathara Kala itu tadi. Iya. Nah, maka Wisnu itu adalah dewa pembangun, dewa pemelihara. Karena apa? Itu adalah Nurun Muhammad. Maka dewa pemelihara. Mulai dari Bathara Krishna.
Lah, Krishna sendiri, Krishna itu kalau bahasa lain dikatakan hitam. Hitam, ireng, mulus, jeliteng. Ya, mula artinya pembakasan hitam adalah mantap. Sentosa. Sentosa, gigih, kuat. Itu kan bahasa-bahasa itu, maka 3 dewa itu di dalam diri. Terus Bathara Brahma itu adalah api. Api kesemangatan, apa-apa kalau nggak didorong api, semangatnya kan hilang. Ya. Maka dewa Brahma ini bisa ngikuti dewa Siwa, bisa ngikuti dewa Wisnu. Di sini semangat merusak, di sini semangat memelihara dan bangun. Dewa kesemangatan. Lah kita masuk neraka dan surga itu ya karena didorong oleh Bathara Brahma juga. Lah mula kalau orang Jawa itu bukan anggar api darani neraka. Nah wong Arab kan harus jelas api, nar, neraka. Nah wong Jawa enggak. Karena apa? Orang Jawa iso mensalahkan diarani surga dahono. Surga kenikmatan, dahono ki geni. Yo ono nikmate lho. Tanpa api kan yo enggak bisa. Susah ya. Ake masak, ake opo-opo, listrik, apa saja itu semua api. Iya kan? Iya. Ojo dianggap setan kabeh lah, ojo dianggap iku negatif kabeh. Negatif itu bisa dikatakan yang berlebihan ya, Mbak? Ya bisa juga. Pandangan yang elek. Wah, wong omah ke apa api setan yo. Iya kalau niatnya bagus, misalnya niatnya bagus ora api setan. Lah nang bakar kae iki enggak sengaja kan yo lo ngapain untuk umpane kok yo. Nah, maka dari itu kita harus tahu larinya kemana. Maka pembakasan itu kalau saya gali, saya sikapi itu larinya kepada kejeruan itu. Siwa, Wisnu dan Brahma itu kalau bahasa kita Muslim persifatan. Allah, Muhammad, Rasul itu adalah penampakanku ini. Karena apa? Kalau aku mau memunculkan kekuasaan Allah, nggak bisa. Supaya bisa bagaimana? Karena saya punya jasad, diwakili oleh jasadku pinongko maujud. Pangejawantah. Aku ini kekuasaan Allah. Diberi kekuatan Allah. Kalau kamu ingin kekuatan Allah, tontonlah aku. Nah, kan aku mewakili kan, mewakili wujudnya Gusti Allah. Itu berarti Rasul mewakili sifat gitu. Sifat. Terus Muhammad itu adalah cahaya yang terpuji. Muhammad sendiri adalah yang terpuji. Kalau dibuang hurufnya yang satu, jadi Hamid, terpuji. Kita ini kalau membawa cahaya nurun Muhammad diresapi dalam hati, kita sikapi yang benar-benar, langkah-langkah kita akan terpuji. Akan terpuji. Terpuji apa? Mungkin ya muji orang lain aja. Baik dan tidaknya. Karena kita nggak dipuji, karena apa? Kita lepas dari sifat yang terpuji. Berarti kita tidak memancarkan cahaya nurun Muhammad. Senajan toh kafit Quran. Senajan toh kafit Quran. Oh, kafit Quran ada yang mengangi kupat toh. Kupat kafit. Ya. Allah. Karena aku kahananku ini adalah kahanane Gusti Allah, sebab apa? Sing gawe aku Gusti Allah. Aku digawe dening Gusti Allah. Berarti aku kehendak Allah. Aku sirullah. Ini kata digawe kan buatan kok anu gitu. Wah, aku nang terus anu kaki gawe aku datang ngundang tukang. Ngublek semen simbolis ya, kata-kata digawe diciptakan kan simbolis kan. Kalau Allah menciptakan saya, apakah Allah ini diutak? Iya. Ya enggak mungkin. Yang namanya cipta itu adalah ilusi. Esensi kayak itu kan. Masa Allah ilusi dengan esensi? Nah, seperti itulah kita bolak-balik. Allah yang mana? Kembali kepada Bathara Krishna.
Wisnu. Cahaya yang terpuji, sifat membangun. Berarti yang 3, kita kembali ke 4 kitab tadi. Yang 3 kitab itu kata Muhammad itu yang dijelaskan di 3 kitab itu berarti Kanjeng Nabi yang ada di Arab itu. 3 kitab itu mengatakan Muhammad Rasulullah itu ada bersifatan pada Kanjeng Nabi. Wujudnya saringat karena yang menemukan ilmu nurun Muhammad itu Kanjeng Nabi. Koyo pas wae jenenge koyo Muhammad gitu loh. Terus yang membahas tentang nurun Muhammad itu di 1 kitab yang terakhir ini tadi. Nah, 1 kitab yang terakhir. Untuk melajari 1 kitab yang terakhir ini secara otomatis apakah kudu gelem nyeleh ke akal ini? Nah, memang kita harus bisa mengendalikan akal dan pikiran untuk menyelehkan nafsunya supaya bisa nerima, bisa sadar. Kesadaran ini lah yang kita bawa. Karena pasti bentrok itu. Pasti bentrok. Nggih. Karena kita bersyariat adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri mengajarkan bahkan sebelum ada dunia seisinya, di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bahasa Arab, ya kan? Kalau agama yang lain kan bukan dari Arab, ya kan? Mungkin dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Poryani, terus dengan bahasa apa? Romawi. Itu ya ditulis nabi di situ. Apa ya bahasa Arab? Ya enggak. Jadi malah Nabi dan Rasul di Arab yang kan hanya satu Kanjeng Nabi Muhammad kan, semua kan dari luar Arab kan. Semua dari luar Arab dengan bahasa Arab. Bahkan kata Nabi sendiri di Arab itu enggak kata Nabi itu kan karena Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad, terus Kanjeng Nabi dinamakan nabi dengan yang lainnya. Itu yang menyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Yang nyebut Kanjeng Nabi Muhammad, nabi itu kan ya karena bahasa yang penyeberangan dari bahasa lain. Nggih. Nah, maka kalau kita membahas tentang pewayangan itu banyak simbolisnya, jangan dimakan mentah. Nah, maka kayak Kresna sendiri punya kitab yang namanya apa? Kitab Pusaka Kembang Wijoyo Mulyo. Apabila diungkulkan orang yang mati belum saatnya bisa hidup. Orang yang sakit belum saatnya bisa sembuh. Itu rasanya sakit itu jiwanya. Mati itu akal pikirannya. Artinya apa? Kalau kita orang Muslim, Kembang Wijoyo Mulyo itu adalah wujuding kitab Al-Quran. Diungkulke ya diajari toh ya. Diberi keimanan, ya. Dituntun ke akidah akhlak yang mulia, diberi keyakinan, keimanan dan sebagainya, dibimbing. Nanti orang yang mati akal pikiran akan timbul karena ngerti hukum, tahu hukum. Orang yang sakit itu jiwanya. Dan nanti bisa sembuh. Bisa sehat kembali. Artinya apa? Ya sehat itu artinya setidaknya tuh sifat berkemanusiaannya sudah timbul, sudah ada. Syukur bagi lepas dari sifat manusia, larinya ke sifat malakut. Hanya laku baik dan berjuang menyegah kemungkaran. Hebat. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.